Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Siska dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai teknik sosiodrama. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, ada saya sendiri, Ratu Tasya Syifanisa dengan NPM 2019 01517176. Selanjutnya ada Kak Kinanti Dwi Anjani dengan NPM 2018 015680. Selanjutnya ada ER Nurwediah dengan NPM 2019 01501159. Selanjutnya ada Becky Oktarina Dwi Wijaya dengan NPM 2019 01500102. Selanjutnya ada Fakita Apkoria dengan NPM 2019 01509092. Selanjutnya ada Dita Rizkia Anissa dengan NPM 2019 01500088. Yosia Rahel 2019 01500123. Dan yang terakhir ada Fahmi Ali Fauzi dengan NPM 2019 01500158. Dan pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan membahas materi apa sih? Di sini kita akan membahas 5 materi 5 poin yang dimana yang pertama kita akan membahas konsep dasar teknik sosiodrama, yang kedua manfaat teknik sosiodrama, yang ketiga tujuan teknik sosiodrama, yang keempat komponen teknik sosiodrama, dan yang terakhir yang kelima ialah langkah teknik sosiodrama. Oke teman-teman, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu konsep dasar teknik sosiodrama. Sosiodrama itu apa sih? Sosiodrama merupakan teknik permainan peran atau role playing yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antara manusia. Teknik ini dapat digunakan konselor untuk melatih keterampilan hidup. Salah satunya adalah keterampilan mengelola emosi kepada siswa dengan cara membimbing siswa untuk mempraktikkan peristiwa-peristiwa dalam hubungan sosial yang dikemas dalam bentuk pelaksanaan sosiodrama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi poin selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada manfaat teknik sosiodrama. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari teknik sosiodrama diantaranya: yang pertama, manfaat katarsis atau melepaskan emosi. Yang kedua, bisa melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga, dapat mempertinggi perhatian konseli melalui adegan-adegan, hal mana tidak selalu terjadi dalam metode ceramah atau diskusi. Selanjutnya yang keempat, yaitu konseli tidak saja mengerti persoalan sosial psikologis, tetapi mereka juga ikut merasakan perasaan dan pikiran orang lain bila berhubungan dengan sesama manusia. Seperti halnya penonton film atau sandiwara yang ikut hanyut dalam suasana film, seperti ikut menangis pada adegan sedih, rasa marah, emosi, gembira, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu konseli dapat menempatkan diri pada tempat orang lain dan memperdalam pengertian mereka tentang orang lain. Sementara menurut Betari Maharani, ada 2 manfaat penting dalam sosiodrama. Pertama, manfaat katarsis atau melepaskan emosi. Manfaat kedua adalah bisa melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Halo, saya Kinan. Di sini saya akan membacakan 6 poin tujuan dari teknik sosiodrama. Yang pertama, siswa berani mengungkapkan pendapat secara lisan. Yang kedua, memupuk kerjasama di antara para siswa. Yang ketiga, siswa menunjukkan sikap berani dalam memerankan tokoh yang diperankan. Yang keempat, siswa menjiwai tokoh yang diperankan. Yang kelima, siswa memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan jalannya sosiodrama yang telah dilakukan. Yang keenam, melatih cara berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu komponen-komponen teknik sosiodrama. Ada
terakhir adalah penonton atau audiens. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada langkah-langkah teknik sosiodrama yang terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama menentukan masalah, yang kedua membentuk situasi, yang ketiga membentuk karakter, yang keempat mengarahkan pemain, yang kelima memahami peran, yang keenam menghentikan atau memotong, dan yang terakhir mendiskusikan dan analisis permain. Pertama, menentukan masalah. Partisipasi kelompok dalam memilih dan menentukan masalah sangat diperlukan. Masalah harus signifikan dan cukup dikenal oleh pemain maupun penyemangat. Masalah harus valid, jelas, dan sederhana sehingga peserta dapat mendiskusikan secara rasional. Yang kedua, membentuk situasi. Desain pemain yang dimainkan atau situasi tergantung pada hasil yang diinginkan. Kehati-hatian perlu diambil untuk menghindari situasi yang kompleks, yang memungkinkan mengacukan perhatian pengamatan dari masalah yang dibahas. Selanjutnya ada membentuk karakter. Keberhasilan proses bermain, peran sering ditentukan oleh peran pemain yang layak dipilih. Peran yang akan dimainkan harus dipilih secara hati-hati. Pilihlah peran yang akan memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan pertemuan. Selanjutnya ada mengarahkan pemain. Pemain yang spontan tidak memerlukan pengarahan, akan tetapi permainan peran yang terencana memerlukan pengarahan dan peranan yang matang. Penting bagi pemain untuk dapat memainkan perannya pada saat yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dita Rizkia. Yang E, memahami peran. Biasanya suatu hal yang baik bagi pengamat untuk tidak mengetahui peran apa yang sedang dimainkan. Permainan harus diatur waktunya secara hati-hati dan spontan. Penting untuk diketahui apabila ada beberapa pemain, hendaknya mereka mulai bermain pada saat yang sama dan berakhir pada saat yang sama pula, yaitu ketika permainan dihentikan. Yang F, menghentikan atau memotong. Efektivitas permainan peran mungkin sangat berkurang jika permainan dihentikan terlalu cepat atau dibiarkan berlangsung terlalu lama. Pengaturan waktu sangat penting. Permainan peran yang lama tidak efektif jika sebenarnya hanya diperlukan beberapa menit untuk memainkan peran yang diinginkan. Permainan harus dihentikan jika mungkin setelah permainan dianggap cukup bagi kelompok untuk menganalisis suatu dan arah yang ingin diambil. Yang G, mendiskusikan dan menganalisis permainan. Langkah terakhir ini harus menjadi pembersih. Jika peranan dimainkan dengan baik, pengertian pengamat terhadap masalah yang dibahas akan semakin baik. Diskusi harus lebih difokuskan pada fakta dan prinsip yang terkandung daripada evaluasi pemain. Suatu ide yang baik jika membiarkan pemain mengekspresikan pandangan mereka terlebih dahulu. Ada saatnya bagi pengamat untuk menganalisis, yaitu setelah pemain mengekspresikan diri. Ketua mempunyai tanggung jawab untuk menyimpulkan fakta yang telah disajikan selama permainan peran dan diskusi, merumuskan kesimpulan untuk pemecahan masalah. Untuk selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan sosiodrama, yaitu terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Di tahap persiapan itu ada 3 bagian, diantaranya menentukan dan menceritakan situasi yang akan didramatisasikan. Yang kedua, memilih peran, dan yang ketiga, mempersiapkan pameran untuk menentukan peranan masing-masing. Di tahap pelaksanaan, siswa melakukan sosiodrama. Guru menghentikan pada saat klimaks atau memuncak. Akhir sosiodrama dengan diskusi tentang jalannya cerita atau pemecahan masalah selanjutnya. Yang terakhir ada tahap evaluasi atau tindak lanjut. Siswa diberi tugas untuk menilai atau memberi tanggapan terhadap pelaksanaan sosiodrama.
siswa diberi kesempatan untuk membuat kesimpulan dari hasil sosiodrama yang sudah diperankan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.